Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Dwina Sapitri dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, kelas 8. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul Fitrah Manusia. Pengertian fitrah. Fitrah adalah sesuatu yang netral pada jiwa dan tidak terikat serta terpasang oleh keinginan dan keperluan duniawi dan berlapang dada serta jiwa yang tentram dengan tenang. Fitrah hanya punya satu tujuan, yaitu selalu ingin kembali kepada Tuhan penciptanya. Ditinjau dari segi bahasa, kata fitrah diambil dari akar kata al-fatr yang berarti belahan, dan dari kata makna ini lahir makna-makna lain seperti pencipta dan kejadian. Dengan demikian, secara sederhana, fitrah manusia berarti kejadiannya sejak semula atau bawaan sejak lahir. Dengan pernyataan tersebut, bahwasanya fitrah merupakan karakter atau sifat tertentu yang telah dimiliki oleh manusia sejak dalam kandungan ibunya. Dengan kata lain, sesungguhnya telah memiliki potensi jauh sebelum ia dilahirkan, di mana penciptaan potensi tidak diciptakan pada waktu masa kanak-kanak. Hanya saja pada masa ini merupakan masa pengenalan potensi atau pada penggalian potensi dari dalam individu, dan setelah itu potensi selanjutnya akan diarahkan dan dikembangkan sesuai dengan potensinya. Secara terminologi, fitrah yaitu sifat dasar atau karakter manusia yang telah ditanamkan dalam diri manusia sejak berada dalam kandungan oleh Allah untuk menghadapi kehidupan dan sebagai sarana untuk mengenalnya. Fitrah manusia dari perspektif beberapa agama. Yang pertama, agama Islam. Manusia pertama yang dihidupkan di atas muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala ialah Adam alaihissalam. Dalam Islam, manusia dikatakan berasal dari tanah dan roh, di mana unsur jasad dan roh telah disatukan untuk memberi nyawa kepada Adam alaihissalam. Zuriat bagi keturunan Adam pula bermula dari nutfah. Nutfah bermaksud percantuman air mani laki-laki di dalam rahim wanita, yaitu percantuman daripada ovum dan sperma, di mana dalam berjuta-juta sperma lelaki, sperma yang terkuat saja akan dapat memasuki ke dalam ovum wanita. Proses ini juga dikenal sebagai survival of the fittest. Dengan demikian, dari pendapat di atas dapat diketahui bahwa agama Islam lebih menekankan pada proses penciptaan manusia. Yang kedua, dari agama Hindu. Dalam agama Hindu, pada umumnya konsep yang dipakai adalah monoteisme. Konsep tersebut dikenal dengan filsafat Advaita Vedanta yang berarti tak ada duanya. Konsep ketuhanan dan dalam agama monoteistik lainnya, Advaita Vedanta menganggap bahwa Tuhan merupakan pusat segala kehidupan di alam semesta. Dan dalam agama Hindu, Tuhan dikenal dengan sebutan Brahma. Brahman merupakan pencipta sekaligus pelebur alam semesta. Brahman berada di mana-mana dan mengisi seluruh alam semesta. Brahman merupakan asal mula dari segala sesuatu yang ada di dunia. Segala sesuatu yang ada di alam semesta tunduk pada Brahman tanpa kecuali. Menurut pendapat dari agama Hindu, fitrah lebih menekankan pada proses pengaturan alam semesta dan Tuhan yang mengaturnya. Yang ketiga, dari agama Buddha. Konsep tentang kejadian bumi dan manusia menurut Buddha Dhamma agak unik. Di alam semesta ini bukan hanya ada bumi ini,
telah banyak bumi yang muncul dan hancur atau kiamat. Manusia yang muncul pertama kali di bumi kita ini tidak seorang, tetapi banyak, dan mereka muncul bukan karena kemauan suatu makhluk tertentu. Di dalam agama Sutta, Dikha Nikaya, Sutta Pitaka, Tipiyaka dapat dibaca bahwa bumi kita ini semua terdiri dari air dan gelap gulita. Yang keempat, dari agama Kristiani, kejadian manusia Adam menurut Pentateuch Torah dalam kitab Genesis didapati manusia bukan ciptaan Tuhan yang pertama. Jika dirujuk teliti di dalam kitab Genesis, secara umum proses kejadian manusia sebagaimana yang diuraikan dalam kitab Genesis merangkum 6 hari. Hari pertama Tuhan menciptakan siang dan malam. Hari kedua Tuhan menciptakan air dan tanah. Hari ketiga Tuhan menciptakan tumbuhan. Hari keempat Tuhan menciptakan makhluk-makhluk di daratan dan juga di lautan. Hari kelima Tuhan menciptakan bintang di angkasa. Dan pada hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia sebagaimana yang diungkapkan di dalam kitab Genesis. Sedangkan pendapat dari agama Kristiani lebih menekankan pada penciptaan manusia. Baik, sekian dari materi yang saya bawakan tentang pengertian fitrah dan fitrah manusia dari perspektif beberapa agama. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.